Halo semua, perkenalkan nama saya Bang Jo. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang sosialisasi pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan provinsi oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menonton ya! Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kemajuan ekonomi, pertumbuhan jumlah kendaraan di Yogyakarta tidak bisa dihindari. Berbagai upaya terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemajuan di bidang transportasi dapat memantapkan perwujudan wawasan Nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, mempererat hubungan antar bangsa, serta turut berperan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan peranan yang sangat vital sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut. Sekretariat Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris Nuni Arzakiah SSI MT yang membawahi 3 subbagian. Subbagian program, subbagian keuangan, dan subbagian umum. Kemudian untuk bidang lalu lintas terdiri atas seksi manajemen lalu lintas dan seksi rekayasa lalu lintas. Kemudian, untuk bidang keselamatan dan teknologi transportasi terdiri atas seksi keselamatan transportasi dan seksi teknologi transportasi. Pada bidang angkutan terdiri atas seksi angkutan dalam trayek dan seksi angkutan tidak dalam trayek. Dan pada bidang pengendalian operasional terdiri atas seksi pengendalian operasional lalu lintas dan seksi pengendalian operasional angkutan. Tidak hanya sampai di situ, Dinas Perhubungan Yogyakarta juga membentuk unit pelayanan teknis, di antaranya UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran. Bidang lalu lintas dipimpin oleh Hari Agus Triyono ATD-MT yang memimpin seksi manajemen lalu lintas dan seksi rekayasa lalu lintas. Bidang keselamatan dan teknologi transportasi dipimpin oleh Didit Suranto STMT yang memimpin seksi keselamatan transportasi dan seksi teknologi transportasi. Bidang pengendalian operasional dipimpin oleh Bagaseno Aji ATD-MT yang memimpin seksi pengendalian operasional lalu lintas dan seksi pengendalian operasional angkutan. UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran dipimpin oleh Arif Rahman Hakim SS MAP MPP yang memimpin subbagian tata usaha, seksi pengelolaan terminal dan seksi pengelolaan perparkiran. Bidang angkutan dipimpin oleh Sumaryoto SEMSI yang memimpin seksi angkutan dalam trayek dan seksi angkutan tidak dalam trayek. Kemajuan transportasi akan mendorong efisiensi di berbagai bidang. Imbasnya, produktivitas dalam setiap aktivitas rakyat dapat semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan transportasi antar moda menjadi kunci untuk menuju Indonesia maju. Kemajuan Indonesia akan benar-benar tercipta ketika sarana dan prasarana transportasi telah menjangkau daerah-daerah pelosok di Indonesia. Kemajuan sarana dan prasarana transportasi dapat memperkuat daya saing dan mendorong perkembangan suatu bangsa. Semakin singkatnya waktu tempuh dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi biaya yang pada ujungnya akan berimbas pada sektor transportasi terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang dapat memudahkan perhubungan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperlukan adanya suatu sistem transportasi yang berjalan dengan baik dan lancar. Itulah salah satu alasan penting yang mendasari terbentuknya Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintahan otonomi daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini akan terwujud dengan adanya kesinambungan antara bidang-bidang terkait. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang lalu lintas, bidang keselamatan, bidang angkutan, dan bidang pengendalian operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh bidang dan layanan tersebut berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Panti Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti STMT. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa sih visi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta? Mungkin berangkat dari visi misi Bapak Gubernur ya di RPJMD 2017-2022. Sebenarnya Dinas Perhubungan DIY itu tidak punya visi misi, begitu pula dengan OPD lainnya ya. Jadi visi misi mengikuti visi misi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DIY. Tetapi kami mempunyai tujuan, yaitu menyediakan layanan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, tertib bagi masyarakat. Sehingga perlu ada dukungan dari sisi kebijakan. Jadi kebijakan sisi transportasinya adalah menuju mobility transport. Tetapi terakhir ini kami mengkoreksi. Karena apa? Tidak hanya bicara transportasi unsafe begitu, tapi bagaimana sisi keberlanjutannya sehingga sustainable transport itu kemudian menjadi sustainable mobility. Jadi mobilitas yang sustain, yang kemudian stressingnya kemudian kita akan bicara kepada pedestrian atau pejalan kaki, kemudian pesepeda ya atau non motorized, yaitu kita memprioritaskan kendaraan tidak bermotor. Yang ketiga adalah penggunaan angkutan. Kita sudah punya namanya dokumen rencana induk transportasi. Ini juga sedang kita selesaikan. Seperti yang kami sampaikan dari yang kemarin kita sustainable transport menjadi sustainable mobility. Ini kita lagi review. Kita sudah bicara layanan transportasi perkotaan. Jadi di seluruh wilayah perkotaan ini sebenarnya kita sudah menyediakan 14 jalur melalui program Trans Jogja kita. Nah harapannya ini masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan angkutan publik untuk melakukan mobilitas. Di samping itu juga kita sedang melakukan penataan angkutan tradisional sesuai dengan Perda 5 tahun 2016 berkaitan dengan angkutan tradisional. Ini bagaimana kemudian becak kayu, andong ini menjadi prioritas kami, prioritas utama sebagai layanan publik, layanan di destinasi wisata. Ini juga sedang kita support, insya Allah mungkin 2022 besok kita melakukan uji coba. Kita punya program ya terkait dengan becak pedal eksis. Jadi becak ini dikayuh tetapi dikasih alat bantu tapi bukan becak listrik. Itu terkait dengan transportasi publik. Untuk kemudian pedestrian sendiri, kita sudah melakukan uji coba terkait dengan di kawasan Malioboro untuk pedestrianisasi Malioboro. Ini bekerja sama juga dengan pemerintah kota.
ada program bilatori satu arah. Kemudian sementara ini untuk kawasan Malioboro kita pedestrianisasikan pada jam 6 sore sampai jam 9 malam. Yang nantinya itu akan kita ke depan ini totality. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang bisa kemudian lewat. Apa itu? Yaitu angkutan publik, Trans Jogja, kemudian ambulan, angkutan tradisional, seperti itu yang bisa. Apalagi kawasan Malioboro itu bagian dari kawasan Sumbu Filosofis. Jadi kawasan Sumbu Filosofis itu dari Tugu sampai Panggung Rapia, yang nantinya kemudian kita di samping kemudian melakukan penataan terkait dengan pedestrian, juga menyiapkan kantong-kantong parkir yang ada di sana. Jadi harapannya memang khususnya di perkotaan Yogyakarta ini bisa dilayani secara mobilitasnya dengan angkutan publik maupun orang nyaman juga berjalan kaki seperti itu. Kita punya kawasan strategis ya, jadi kawasan-kawasan strategis. Kenapa disebut kawasan strategis? Karena dia itu mendukung fungsi kota. Jadi kita sementara ini ambil ada 4 yang kita istilahnya stressing, program-program itu ada di situ. Apa saja? Yaitu kawasan Godean, kawasan Kranggan, kawasan Terban, dan kawasan Seturan. Tetapi mungkin yang sudah 100% berjalan ini adalah kawasan Terban ya. Terban itu satu arah ya, satu arah. Mungkin Seturan ini juga sudah kita lakukan satu arah juga. Dulu kan ada kredit karena ada simpang yang berdekatan juga dengan selokan Mataram, dengan aktivitas pendidikan ya, terus ekonomi di situ juga, sehingga kemudian dilakukan rekayasa lalu lintas. Mungkin yang belum terprogres dengan baik adalah kawasan Godean ya. Kawasan Kranggan sedikit ya, kami juga atur dari sisi parkir dan divide ya, jadi mengatur arah-arah lalu lintas yang ada di sana. Oh, seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang di sub itu apa sih ketugasannya gitu? Apa cuman jaga lalu lintas seperti itu ya? Jadi sebenarnya tidak. Jadi kami ingin mendesain bahwa layanan transportasi ini bisa benar-benar nyaman dan dinikmati oleh masyarakat. Khususnya seperti ini Mas, jadi kami sudah mulai ke digitalisasi. Jadi ke depan ini layanan transportasi kita itu sudah melalui dukungan ITS, namanya Intelligent Transport System. Jadi traffic light itu bisa diatur, simpang-simpang itu bisa diatur, misalnya dari sisi siklusnya, ketika padat itu bisa kita atur dari sisi waktu. Kemudian kita bisa pantau melalui ATCS, Area Traffic Control System. Jadi ketika memang ada kejadian-kejadian di ruas-ruas jalan yang ada alatnya ATCS ini, lakukan tindakan-tindakan yang memang kemudian dapat memperlancar lalu lintas. Selanjutnya adalah dapat menghitung traffic flow. Jadi arus lalu lintas. Jadi dulu tuh biasanya dengan manual. Jadi traffic countingnya itu manual. Sekarang bisa dengan alat itu. Banyak hal yang bisa kita gunakan, termasuk kemudian mengatur perjalanan. Jadi lama perjalanan, termasuk penyediaan ITS ini di layanan moda angkutan publik, khususnya di Trans Jogja. Jadi ketika kemudian ke depan Trans Jogja itu sudah punya bus priority atau line bus sendiri, itu ketika dia lewat di simpang dia langsung hijau bisa jalan. Nah itu yang harapannya kemudian ini bisa meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Jadi kami berharap seperti ini, bahwa di perkotaan itu sudah sedikit yang menggunakan angkutan pribadi. Kita menyediakan simpul-simpul transportasi di mana di situ sebagai bagian dari tempat transit. Mungkin juga kayak stasiun itu bisa jadi TOD atau Transit Oriented Development. Jadi orang bisa mau pergi ke bandara, dia sudah bisa langsung connect di stasiun, atau dia mau bekerja atau bertamasya. Saya kira ini menjadi bagian penting menyediakan sarana mobilitas masyarakat yang tadi kami bilang bahwa sustain itu tadi. Jadi keberlanjutannya tidak hanya bicara transport ya, jadi mobilitas transportnya saja, tapi
sustain kepada mobilitas orang-orang, di mana kemudian pejalan kaki itu menjadi hal yang utama untuk kita sediakan, termasuk jalur sepeda. Permasalahan utama yang kami hadapi di Dinas Perhubungan ini adalah masalah traffic ya, traffic jam, kemacetan, apalagi di musim libur atau weekend gitu ya. Jadi mungkin harapannya adalah masyarakat ini sudah maulah menggunakan angkutan publik. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itu menjadi target kami, baik 5 tahun ke depan, 10 tahun, maupun jangka panjang ya. Ini angkutan publik terus kita benakan ya. Bagaimana kemudian integrasi dengan moda-moda lain itu menjadi hal yang sangat penting. Orang naik kendaraan umum itu sudah sangat mudah ya, dimudahkan, aman. Karena memang gini, tadi saya sudah singgung sedikit terkait dengan ITS. Maka kemudian artificial intelligence itu menjadi bagian dari pertimbangan kita. Kemudian di dalam bus itu orang aman juga. Jadi ketika terjadi kejahatan pun bisa diidentifikasi. Jadi harapan kami memang masyarakat sudah mulailah gitu. Mari kita sama-sama menggunakan angkutan publik. Kita sudah menyiapkan semuanya sampai ke destinasi. Tahun depan ini kita akan mencoba sampai ke wilayah Kaliurang, Kaliurang atas ya, di Taman Wisata Kaliurang. Ini mudah-mudahan menjadi bagian penting keberpihakan kami kepada angkutan publik. Jadi untuk mengurangi kemacetan sebenarnya di perkotaan. Saya kira itu kita terus berbenah, membuat simbol-simbol yang lebih nyaman. Bagaimana kemudian konektivitas dengan moda-moda lain itu menjadi suatu hal yang utama. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ibu. Nah, kesimpulannya, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting untuk mewujudkan peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja, sebagaimana visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem transportasi yang baik dan lancar akan melancarkan sendi perekonomian rakyat. Kelancaran sendi perekonomian tentu akan meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagaimana yang tertuang dalam misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat mobilitas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai jenis kegiatan dan aktivitas semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Fasilitas transportasi yang memadai mutlak dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Roda perekonomian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pun sangat bergantung pada kondisi fasilitas transportasi. Masyarakat memanfaatkan jalan raya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan perekonomian. Lalu lintas dan angkutan jalan yang baik tentu akan memperlancar perputaran perekonomian masyarakat. Kondisi perekonomian yang terus meningkat tak pelak meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor, tentu saja sangat berpengaruh pada tingkat kepadatan lalu lintas. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur ketertiban pengendara kendaraan bermotor di jalan. Tujuannya tentu agar tercipta keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bidang lalu lintas bertugas memastikan lalu lintas berjalan dengan baik demi kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat. Secara spesifik, bidang lalu lintas memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pengendalian, pengaturan, dan fasilitas penyelenggaraan lalu lintas untuk menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas. Salah satu hasil kerja dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu penutupan Jalan Malioboro yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, dan kepolisian. Pelaksanaan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas seperti penutupan jalur lalu lintas di area Malioboro ini sudah dilakukan pada bulan November tahun 2020. Rekayasa penutupan jalur lalu lintas ini bertujuan untuk mendukung penataan transportasi di Malioboro sebagai bagian dari kawasan World Heritage City.
Pada pemberlakuan penutupan jalur lalu lintas tersebut, kendaraan bermotor yang diizinkan melintas antara lain kendaraan tidak bermotor, Trans Jogja, kendaraan emergensi, dan kendaraan petugas. Sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas di Malioboro tersebut memakai giratori penuh dengan penerapan sistem-sistem satu arah. Rekayasa lalu lintas ini tidak hanya mengatur kendaraan bermotor dan tidak bermotor, namun juga bagi pejalan kaki. Para pejalan kaki yang mengarah ke selatan diwajibkan memakai pedestrian sisi timur, sedangkan pejalan kaki yang menuju utara harus menggunakan pedestrian sisi barat. Tidak hanya melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan berbagai tugas. Melakukan perbaikan dan perawatan alat pemberi isyarat lalu lintas atau disingkat APIL yang berada di berbagai titik persimpangan di jalan provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara berkala, bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dan perawatan lampu APIL. Peran aktif masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaporkan kerusakan pun akan sangat membantu. Tim dari bidang lalu lintas akan segera menanggapi laporan tersebut untuk kemudian segera melakukan perbaikan pada lampu APIL yang mengalami masalah. Kecepatan tim sangat dibutuhkan mengingat kerusakan lampu alat pemberi isyarat lalu lintas dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Tugas bidang lalu lintas lainnya adalah pengadaan dan pemasangan fasilitas kelengkapan di jalan provinsi, antara lain pembuatan marka jalan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penataan pagar pengaman dan delainator atau patok jalan, dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Tidak hanya sampai di situ, tugas dari bidang lalu lintas juga merawat dan memperbaiki lampu penerangan jalan. Perlu untuk dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada malam hari. Jika para pengendara merasa nyaman dan aman dalam berkendara, tingkat keselamatan jalan akan dapat ditingkatkan dan kecelakaan dapat ditekan serendah mungkin. Itulah pentingnya tugas bidang lalu lintas dalam merawat dan memperbaiki lampu penerangan jalan di jalan-jalan provinsi. Tentu saja, tingkat keselamatan jalan juga dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Permasalahan lalu lintas merupakan masalah yang rumit dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sudah terwujud, didukung dengan baiknya fasilitas keselamatan jalan raya, maka ketertiban, keselamatan, dan keamanan lalu lintas akan dapat terwujud. Perkenalkan, nama saya Hari Agustriono, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merencanakan dan menetapkan kebijakan bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama adalah melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan juga menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari seperti adalah rambu lalu lintas, ada alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengguna pemakai jalan, marka jalan, kemudian alat pengendali jalan umum. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro sebagai bagian dari Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi yang akan diusulkan menjadi World Heritage. Kita melakukan manajemen rekayasa lalu lintas karena Malioboro itu menjadi ikonnya wisata di Jogja. Seringkali masalah lalu lintas menjadi krusial dan juga membuat sebagian besar dari warga Jogja dan juga pendatang, khususnya wisatawan, menjadi kurang nyaman. Adanya gangguan kelancaran sampai kepada kemacetan. Di sana kami melakukan sistem manajemen lalu lintas yang satu arah, namanya adalah giratori, berlawanan arah dengan jarum jam. Yang tadinya dua arah menjadi satu arah, khususnya pada sekitaran Malioboro. Kita melakukan manajemen rekayasa itu mendukung bahwa kawasan itu menjadi lebih
ke depan menarik lagi bagi wisatawan, karena memang kita usung menjadi cagar budaya kelas dunia. Saat ini pada jam-jam tertentu Malioboro ditutup untuk kendaraan bermotor. Masuk adalah kendaraan bus Trans Jogja, kendaraan tidak bermotor, becak, andong, dan juga sepeda. Selain itu, kendaraan-kendaraan emergensi boleh, kemudian petugas. Sehingga dengan tadi penataan manajemen rekayasa juga ada prioritas di situ, terutama kendaraan yang ramah lingkungan. Harapannya wisatawan yang datang dengan berjalan kaki menikmati kawasan Malioboro dengan berjalan kaki. Ketika dia akan menuju ke tempat yang lebih jauh, misalnya dari utara ke selatan, ke titik nol, ke kawasan keraton, bisa menggunakan sepeda, pakai becak dan andong. Sehingga apa? Lalu lintasnya tidak semrawut lagi, ya. Karena konsepnya adalah mengendalikan pemilikan kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotornya. Selain merawat dan memperbaiki dari simpang yang berapil atau punya traffic light, kami juga merawat dan memperbaiki APJ, alat penerangan jalan, yaitu lampu jalan yang ada di jalan provinsi. Kami memastikan jalan provinsi ketika sudah dipasang APJ itu bisa berfungsi dengan baik, dia bisa menyala, memberikan penerangan kepada pengguna jalan dan juga masyarakat sekitar. Tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi di jalan raya menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Diperlukan inovasi baru untuk menjawab tantangan yang semakin besar dari waktu ke waktu. Inovasi yang mampu mengatasi permasalahan yang masih melingkupi lalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta secara khusus, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Seiring dengan kemajuan teknologi, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bidang keselamatan dan teknologi transportasi mengaplikasikan suatu sistem pengendalian lalu lintas yang bernama Area Traffic Control System atau yang disingkat ATCS. ATCS menggunakan teknologi informasi di simpang dan ruas jalan provinsi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui APIL ATCS. ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan melalui optimalisasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan pun ikut melambung tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan. Karena alasan ini pula, ATCS menjadi sangat diperlukan. ATCS juga mutlak diperlukan untuk mengatur lalu lintas melalui sistem pengendalian lampu lalu lintas atau APIL. Secara rinci, fungsi ATCS adalah mengatur waktu sinyal di persimpangan jalan secara responsif dan terkoordinasi, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas pada waktu tertentu, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif jika terjadi kemacetan melalui voice dan VMS. Gebrakan inovasi teknologi ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi atas permasalahan pengendalian lalu lintas dan mampu berperan sebagai penertiban terhadap pelanggaran pengguna lalu lintas. Pemetaan sejumlah titik rawan macet telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik rawan macet ini termasuk kawasan yang sering terjadi kemacetan dan antrian panjang, maupun titik-titik kemacetan baru. ATCS sangat berperan penting dalam pemantauan titik-titik kemacetan dan rawan kecelakaan ini. Melalui ATCS, petugas dapat melakukan rekayasa lalu lintas. Caranya bisa dengan melakukan penambahan atau pengurangan waktu siklus APIL. ATCS yang berada di berbagai titik persimpangan ruas jalan provinsi di daerah istimewa Yogyakarta ini dilengkapi dengan CCTV dan pengeras suara. CCTV dan pengeras suara tersebut terhubung langsung dengan ruang kontrol ATCS. ATCS sendiri terdiri dari beberapa sistem utama, yaitu server, workstation, wall map, local controller,
video surveillance atau CCTV, dan vehicle detector. Workstation berfungsi sebagai pusat operasional untuk memantau dan mengendalikan kondisi lalu lintas dari persimpangan dalam satu area tertentu. Wall map berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari local controller. ATCS terhubung dengan sebuah ruang kontrol. Ruang kontrol ATCS memiliki berbagai fungsi, yaitu penyimpanan video lalu lintas di persimpangan jalan yang ber-ATCS dan memberikan informasi status perangkat traffic controller. Aplikasi Traffic Server ATCS berbasis sistem operasi Ubuntu pada personal komputer. Pada ruang kontrol ATCS juga terdapat ruang server dan workstation. Sekarang, saya sudah bersama dengan Bapak Didit Suranto STMT, selaku Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Didit Suranto sebagai Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak, saya ingin bertanya tentang area Traffic Control System. Sejak kapan sih ATCS ini mulai diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Apa saja fungsinya dan ada di berapa titik persimpangan? ATCS ini singkatan dari Area Traffic Control System, di mana merupakan suatu sistem pengendalian transportasi yang berbasis teknologi informasi, di mana dapat mengendalikan suatu traffic sebagai sarana pengendalian traffic yang ber-ATCS. Saat ini bahwa ATCS kita ini sudah bisa mengendalikan di 60 titik simpang, namun tidak secara keseluruhan. Ini kondisi offline. Hal ini dikarenakan memang salah satu kendala dari kita yaitu adalah sarana pendukung kita masih berwujud dalam bentuk radio link, bukan FO. Nah, salah satu kelemahan daripada sistem dengan menggunakan radio link ini terpengaruh dengan iklim ataupun cuaca. Terkait dengan ATCS ini pengadaan sarana pendukungnya mulai tahun 2012. Nah, ini salah satunya dengan ada biaya dari dana APBN dari pusat, ada yang dari APBD, dan juga memang kita juga melaksanakan kegiatan ini karena salah satunya yang dilakukan oleh pusat ini belum ada CC room. Nah, di sini merupakan ruangan sentra kontrol sistem room, ruangan yang ini sebagai sarana operator daripada pelaksanaan ATCS. Kemudian, saya juga ingin bertanya, seberapa besar peran ATCS dalam mengendalikan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta? Terima kasih. Salah satu fungsi yang tadi saya sampaikan terkait dengan ATCS ini apabila ada pemadam kebakaran, mereka menggunakan sirine itu, dan dari pihak operator atau ada yang memberikan informasi ke kita, ini bisa kita kendalikan. Di saat kendaraan pemadam kebakaran tersebut ini mau melintas, ini waktu hijaunya akan kita perpanjang. Selain itu juga termasuk ambulan yang membawa pasien misalnya, dan itu butuh pertolongan. Nah, ini waktu hijau yang pada ruas jalan ambulan tersebut lewat, ini bisa kita perpanjang. Ini salah satu fungsi pengendalian ATCS melalui CC room ini yang dikendalikan oleh teman-teman operator. Harapan kita semua di ruas jalan pada simpang tersebut ini lancar, jangan sampai terjadi kemacetan ataupun antrian panjang. Ini ya salah satu kita tekankan kepada teman-teman operator untuk selalu standby apabila nanti misalnya ada tamu kenegaraan atau pejabat yang hadir di Jogja, dengan informasi koordinasi yang sudah dilakukan melalui dinas, kita selalu informasikan kepada operator untuk selalu dipantau daerah-daerah mana yang
dilampaui oleh petugas ataupun pejabat tersebut, sehingga dari simpang satu ke simpang lainnya selalu berkoordinasi, sehingga waktu hijau selalu bisa dihadapi. Jangan sampai lolos di simpang satu, di sana masih menunggu simpang yang lainnya merah terlalu lama. Nah, ini bisa dikendalikan melalui ATCS ini. Ini juga bisa memberikan manfaat apabila di suatu simpang terjadi suatu kendala atau permasalahan, dalam arti sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya seperti terjadi tabrakan, di mana di simpang tersebut ada kameranya, bisa terpantau oleh teman-teman operator CC Room ini bisa menjadikan sarana pendukung pencarian data di sini. Nah, ini yang salah satu fungsi daripada CC Room di sini. Terakhir, saya ingin bertanya Pak, apa saja fungsi ruang kontrol ATCS? Bisa tolong dijelaskan Pak? Selain kita mengendalikan sistem traffic, ini ada fasilitas yang didukung di CC Room ini yang dilakukan oleh teman-teman operator. Salah satunya adalah pengendalian traffic voice, di mana traffic voice ini berfungsi memberikan suatu informasi peringatan kepada pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan di dalam berlalu lintas. Ini sudah kita pasang, salah satunya juga di Blok O dan di titik-titik yang lain seperti di Simpang Maguwo, dan ini salah satu himbauan kepada pengguna jalan bisa dioperatorkan melalui CC Room ini. Yang kedua juga tentang pengendalian VMS. Nah, di pengendalian VMS ini selain memberikan informasi terhadap laju daripada kendala ataupun informasi transportasi, itu juga dimanfaatkan juga untuk informasi-informasi yang lain yang dikira sangat penting. Jadi misalnya dengan kondisi penanganan COVID itu bisa dimasukkan dalam informasi VMS tersebut. Nah, salah satunya juga dikendalikan, disetting melalui CC Room ini. Jadi fungsi dari CC Room ini tidak hanya sekedar mengatur traffic, tapi juga mengoperasikan traffic voice maupun juga VMS. Adapun kegiatan yang dilakukan di salah satu seksi kami, yaitu seksi keselamatan transportasi, ini salah satunya juga mendukung keselamatan pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas agar pengguna jalan ini jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan. Salah satu upaya daripada salah satu kinerja daripada perhubungan ini ada memperkecil faktor risiko kecelakaan. Nah, dari data yang kita dapatkan dari studi kami dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021 ini, tapi di 2021 ini masih berlangsung studinya, belum selesai. Ini faktor penunjang terjadinya kecelakaan ini didominasi pada human error. Nah, salah satu pendukung kecelakaan adalah pada usia-usia produktif, yaitu usia 16 sampai 25 tahun. Nah, sasaran kita, karena dengan studi ini kita akan mengetahui ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan maupun merupakan daerah yang rawan kecelakaan atau DRK. Nah, ini sasaran kita dalam memberikan sosialisasi atau kampanye keselamatan berlalu lintas ini pada daerah-daerah yang ada di sekitar ruas jalan rawan kecelakaan tersebut. Sasaran kita selain di SMA ataupun SMK, kita juga di masyarakat, agar tujuan kita masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta maupun pelajar dalam berlalu lintas lebih selamat dan juga mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di DIY ini. Harapan dari kami terkait dengan operasional ATCS ini ke depan supaya bisa memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin, maksimal mungkin terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dalam berlalu lintas atau manajemen traffic. Ya.
Cuman kita masih terkendala dengan sarana pendukung yaitu jaringan. Semoga nanti harapan ke depan kita yang tadinya masih menggunakan radio link ini akan kita ganti segera mungkin dengan jaringan FO fiber optik. Harapan kita nanti bisa memberikan pelayanan yang baik. Selain itu ketugasan daripada teman-teman operator dalam mengendalikan ATCS ini bisa seoptimal mungkin dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kita ini salah satu abdi negara dan juga pelayan masyarakat yang berdedikasi tinggi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Nah, kesimpulannya, Area Traffic Control System merupakan sebuah sistem pengatur lalu lintas yang mutlak diperlukan mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Dengan ATCS, titik-titik kemacetan dan rawan kecelakaan dapat terus terpantau, sehingga hal ini akan meminimalisir risiko kecelakaan dan sekaligus meningkatkan tingkat keselamatan lalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta. Mengingat pentingnya peran transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan berbagai gebrakan dan inovasi. Sistem transportasi yang baik akan sangat menunjang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi melalui sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Setiap hari, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk berbagai kepentingan dan tujuan. Apabila terjadi gangguan atau bahkan sampai terhenti, maka akan banyak sekali dampak buruk yang terjadi. Segala aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat terganggu. Distribusi barang tidak dapat tersalur dengan baik. Akibatnya, perekonomian masyarakat akan macet. Karenanya, inovasi di bidang transportasi mutlak diperlukan secara terus-menerus untuk memastikan penyelenggaraan transportasi di daerah istimewa Yogyakarta dapat terus berjalan lancar. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Yogyakarta, khususnya bidang angkutan, adalah peningkatan pelayanan umum dengan sistem By the Service atau Trans Jogja. Trans Jogja adalah merupakan sarana untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang murah, ber-AC, yang telah beroperasi sejak awal Maret tahun 2008 berbasis By the Service. Trans Jogja memakai sistem. Keunggulan dari Trans Jogja adalah sistem pembayarannya yang sangat mudah, yaitu memakai tiket yang berupa kartu pintar, bukan karcis bis biasa. Ada 3 macam tiket yang dapat digunakan oleh penumpang, yaitu tiket sekali jalan, tiket berlangganan pelajar, dan tiket berlangganan umum atau e-money. Diharapkan Trans Jogja mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan alat transportasi umum dengan harga murah, layanan yang mudah diakses, dan waktu tempuh yang cepat. Soal kebersihan tidak perlu diragukan lagi. Setiap unit bus Trans Jogja menyediakan hand sanitizer yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. Untuk lebih memudahkan masyarakat, tersedia aplikasi Trans Jogja yang bisa diunduh secara gratis. Cukup dengan smartphone, masyarakat bisa mengetahui lokasi shelter Trans Jogja terdekat, termasuk juga perkiraan waktu kedatangan Trans Jogja. Masyarakat Jogja juga bisa mengetahui rute Trans Jogja di seluruh Yogyakarta. Pokoknya, praktis dan sistematis bagi siapapun yang ingin menggunakan layanan transportasi Trans Jogja. Dengan Trans Jogja, masyarakat dapat menuju hampir ke seluruh wilayah di perkotaan Yogyakarta, termasuk Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi adalah sumbu lurus yang menghubungkan antara Tugu Palputih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Sumbu Filosofi ini sedang diajukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda kepada UNESCO. Sumbu Filosofi ini dapat diakses dari manapun di Yogyakarta dengan memakai kendaraan umum. Dari Yogyakarta International Airport, masyarakat bisa menggunakan kereta api bandara untuk menuju stasiun Yogyakarta dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Berbagai protokol kesehatan sudah disediakan baik di kendaraan umum maupun pada titik-titik Sumbu Filosofi.
Trans Jogja menghubungkan destinasi wisata, antara lain Museum Vredenburg, Kebun Binatang Gembira Loka, Candi Prambanan, dan destinasi wisata lainnya di dalam kota Yogyakarta. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Trans Jogja sangat mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta, selain sebagai moda transportasi untuk akses pergi ke kantor maupun ke sekolah. Wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendaraannya di kantung parkir yang telah disediakan. Antara lain kantung parkir Adi Sucipto yang terletak di sisi timur kota Yogyakarta. Kantung parkir Terminal Jombor yang terletak di sisi utara Yogyakarta. Kantung parkir Ambar Ketawang yang terletak di sisi barat kota Yogyakarta. Dan kantung parkir Terminal Iwangan yang terletak di sisi selatan kota Yogyakarta. Dan kemudian dapat dengan mudah menggunakan Trans Jogja untuk menuju destinasi wisata di dalam kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas, khususnya kemacetan di dalam kota Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sumaryoto, biasa dipanggil Pak Oyot, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di Simpul Transportasi Bandara Adi Sucipto. Trans Jogja melayani 17 jalur, ditambah bantuan dari Kementerian Perhubungan 3 jalur yang sudah menyakup 25 kecamatan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini bertujuan untuk melayani mobilisasi masyarakat agar kendaraan pribadi bisa diparkir di simpul-simpul transportasi seperti di Bandara Adi Sucipto ini. Sesuai dengan visi misi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, perhubungan mendukung pertama pariwisata, kemudian kebudayaan dan pendidikan. Kebetulan jalur-jalur yang dilayani oleh Trans Jogja ini menghubungkan ketiganya. Tentu untuk memberikan informasi kemudahan akses bagi masyarakat, Trans Jogja juga sudah menerapkan aplikasi. Bisa dengan Movit, bisa dengan aplikasi Trans Jogja sendiri, bisa dengan teman bus. Karena dengan aplikasi itu kita nggak perlu repot-repot tanya sana sini, di situ sudah ada informasi. Saya harus nunggu berapa lama di halte mana, saya sampai di tujuan nanti berapa menit, kemudian titik hentinya di mana saja, itu bisa informasinya tersedia di aplikasi itu. Cara pembayaran pada masyarakat bisa menggunakan kartu Trans Jogja sendiri. Ada yang single trip bagi pemula yang belum pernah naik Trans Jogja dengan single trip sekali jalan 3.500. Bagi pelanggan ada harga khusus dengan tarif 2.800. Bagi pelajar tentunya ada harga khusus juga, itu 1.800 sekali jalan. Kemudian bisa menggunakan uang elektronik yang bekerja sama dengan 4 bank di sana. Kemudian ada layanan juga dengan GoPay, dengan OVO dan sebagainya. Di sini ada 2 jenis layanan, Trans Jogja dan BTS. BTS itu singkatan dari By the Service. Sebetulnya konsepnya hampir sama dengan Trans Jogja. Cuma kalau BTS ini dari Kementerian Perhubungan, yang di bandara ini hanya melayani 1 koridor saja, dari bandara ke Terminal Pakem. Untuk saat ini, sambil menunggu proses atau regulasi yang mengatur tentang tarif dari mulai operasi sampai sekarang, BTS masih free, belum berbayar. Tentu tidak melayani dengan tunai. Nanti didesain semuanya cashless, tanpa uang tunai, bisa menggunakan uang elektronik untuk memberikan akses, kemudahan akses bagi masyarakat. Jika masyarakat menginginkan masuk di Malioboro yang sudah ditetapkan sebagai sumbu filosofi di kebudayaan, ya, di sana ada
Malioboro yang nantinya akan ditetapkan sebagai kawasan pedestrian. Artinya kawasan itu hanya boleh untuk pejalan kaki dan moda tradisional. Trans Jogja sebagai layanan angkutan umum mendapat privilege untuk bisa melayani masyarakat yang menuju Sumber Filosofi. Karena kendaraan bermotor sudah tidak bisa masuk di sana, bisa diakses dengan layanan Trans Jogja. Harapannya dengan adanya layanan Trans Jogja, kepadatan lalu lintas bisa ditekan, keselamatan masyarakat juga bisa meningkat, kemudian emisi gas buang yang ada di kota juga bisa dikurangi. Lalu lintas tidak akan berjalan dengan baik. Perkembangan pengguna jalan raya yang meningkat pesat di daerah istimewa Yogyakarta tentu tidak terlepas dari berbagai masalah. Kesadaran masyarakat akan patuh berlalu lintas perlu untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengawasan secara terus-menerus oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya melalui bidang pengendalian operasional. Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah istimewa Yogyakarta dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem stasioner dan sistem mobile. Sistem stasioner dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan pengawasan pada titik-titik tertentu. Sistem mobile dilakukan dalam bentuk patroli keliling. Patroli bisa dilakukan dengan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Baik pengawasan dengan sistem stasioner maupun sistem mobile sama-sama berfokus pada pemantauan, penjagaan, serta pengaturan dengan tujuan agar tercipta ketertiban berlalu lintas yang aman, lancar, dan meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh masyarakat. Tanpa pengawasan yang terpadu dapat mengakibatkan kesemrawutan dan tidak terciptanya ketertiban umum. Dinas Perhubungan melalui bidang pengendalian operasional terus berusaha melakukan berbagai pengawasan supaya tercipta kondisi lalu lintas yang serba teratur, aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Ada 4 kawasan prioritas di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Terban, Seturan, Kranggan, dan Godean. Keempat daerah ini masuk ke dalam kawasan prioritas karena tingkat kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan adalah pada kecepatan minimal rata-rata 20 km per jam. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bidang pengendalian operasional terus melakukan pengendalian dan pengawasan supaya kecepatan lalu lintas rata-rata di 4 kawasan prioritas adalah sebesar 20 km per jam sesuai dengan peraturan tersebut. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memakai standar operasional prosedur secara pelaksanaan teknis di lapangan. Standar operasional prosedur ini berlaku pada kegiatan patroli, pemantauan, dan penjagaan. Jika ditemukan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan, khususnya di 4 kawasan prioritas, maka akan dilakukan penindakan baik berupa teguran lisan, tulisan, sanksi, atau penilangan. Selain 4 kawasan prioritas tersebut, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memetakan beberapa titik macet lain di Yogyakarta. Kemacetan ini sangat terasa pada waktu-waktu tertentu, seperti pada jam masyarakat berangkat dan pulang kantor. Pengawasan dengan sistem mobile dalam bentuk patroli rutin dilakukan pada titik-titik kemacetan ini. Patroli tidak hanya bertujuan mengurai titik macet, namun juga melakukan penindakan, pengaturan, serta penjagaan supaya sarana dan prasarana lalu lintas digunakan dengan semestinya oleh masyarakat pengguna jalan. Patroli juga melakukan penindakan seperti klarifikasi dan pembinaan terhadap pengguna jalan yang melakukan kesalahan dalam berlalu lintas. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus melakukan kajian dan evaluasi. Berbagai mekanisme rekayasa lalu lintas telah dan akan terus dilakukan untuk mengurangi titik kemacetan. Contohnya adalah perubahan jalur yang dilakukan pada kawasan Terban, meliputi ruas jalan C. Simanjuntak, ruas jalan Cikditiro,
ruas jalan Terban, dan ruas jalan Profesor Yohanes. Pada ruas jalan Profesor Yohanes dan C. Simanjuntak diterapkan sistem satu arah atau disingkat SSA. Wilayah ini sudah menjadi langganan kepadatan kendaraan sejak lama. Hal penting yang dilakukan adalah menghilangkan divider atau pembatas di Jalan Terban, Gondokusuman untuk memperlebar jalur di depan swalayan Mirota kampus UGM. Hasilnya, sekarang terdapat 4 jalur, yaitu 3 lajur ke barat dan 1 lajur ke timur. Kebijakan ini berbuah manis. Sekarang kemacetan di area ini dapat terurai, khususnya pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Sebagai upaya pengawasan terus dilakukan oleh bidang pengendalian operasional. Salah satunya adalah dengan melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Salah satu bentuknya adalah penertiban parkir sembarangan dengan cara digembok. Hal ini telah dilakukan di berbagai jalan dengan marka berbiku atau terdapat rambu dilarang parkir. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34/2014 tentang marka jalan. Dalam pasal 43 ayat 1 jelas disebutkan bahwa dilarang berhenti dan parkir di atas marka berbiku-biku warna kuning. Penertiban berupa penggembokan ini khusus dilakukan pada kendaraan beroda 4 yang terparkir sembarangan. Untuk kendaraan roda 2 yang juga diparkir pada area dilarang parkir, dilakukan penindakan berupa pengempisan ban. Dalam jangka panjang diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas, memahami dan patuh terhadap semua peraturan yang ada. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta pun berencana untuk memperbanyak marka biku-biku. Marka ini rencananya akan dipasang di ruas jalan yang rawan digunakan untuk parkir sembarangan supaya kelancaran lalu lintas dapat terus terjaga. Bidang Dalop Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan ketugasan pengendalian operasional lalu lintas di jalan, kami berkolaborasi dengan jajaran kepolisian, jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, di mana di dalam tujuan pengendalian operasional ini adalah bertujuan untuk menertibkan kelancaran lalu lintas dan masyarakat agar tertib terhadap aturan yang ada. Seperti halnya pelanggaran terhadap dilarang parkir, kami melakukan penggembokan. Pelanggaran terhadap melawan arus, kami lakukan penilangan. Ini upaya-upaya semuanya kita lakukan berkolaborasi dengan jajaran instansi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas yang ada. Untuk penertiban kawasan, kita ada 4 kawasan yang kita kendalikan. Yang pertama adalah kawasan Godean, yang kedua adalah kawasan Keranggan, ketiga adalah kawasan Terban, yang keempat adalah kawasan Seturan. Harapan yang kami tujukan kepada masyarakat agar masyarakat selalu tertib dan taat terhadap aturan lalu lintas yang ada, sehingga kelancaran ketertiban ini terwujud untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinergitas antara Direktorat Lalu Lintas Polda DIY dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maupun Provinsi selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Seperti kita melakukan kegiatan bersama dalam melakukan penindakan pelanggaran kasat mata, pelanggaran untuk angkutan barang seperti overload, overdimensi, dan angkutan orang. Kami himbau kepada masyarakat Yogyakarta untuk mari kita sama-sama ciptakan Yogyakarta yang tertib berlalu lintas, aman, nyaman. Jadikan tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan. Salam Tribrata. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selalu mendukung program-program kegiatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian operasional di bidang lalu lintas. Untuk kewilayahan, Dinas Perhubungan Yogyakarta ini mengampu untuk wilayah Terban dan wilayah Keranggan, sehingga diharapkan lalu lintas berjalan lancar. Pada dasarnya, terwujudnya ketertiban dan keamanan di jalan raya Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat terwujud dengan peran aktif dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat.
pemerintah melalui Departemen Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, inovasi, dan gebrakan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi. Masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran berlalu lintas supaya ketertiban dan keamanan di jalan raya dapat benar-benar terwujud.